Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya kami boleh belajar. Tuhan berbicara kepada kami semua. Kami ingin hari ini mengalami Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan cara Tuhan yang baik dan tepat. Kami ingin menghidupi firman yang akan kami pelajari hari ini. Amin Tuhan Yesus. Sebab kami tahu ketika kami menghidupi firman Tuhan, kami dapat melihat kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Tuhan itu baik ya dalam hidup kita. Kita nggak bisa bohong bahwa kita hidup hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin secara ekonomi kita nggak kurang, tapi percayalah itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan segala hal untuk ekonomi kita cukup. Dan kalau hari ini pun kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, ingat ini baik-baik. Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya ingin kita belajar tentang menggali harapan dalam kegelapan. Orang kalau disuruh lihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam situasi yang sulit itu susah Pak. Saudara lagi sedih, terus saya bilang saudara harus bahagia karena ada Tuhan yang akan menghibur. Mungkin saudara bisa dengar, tapi untuk melakukan itu sulit. Orang akan cenderung meratapi, menangisi kesedihannya, betul gak? Jarang sekali dia bisa lihat kebaikan Tuhan. Apalagi disuruh tertawa atau senyum atas masalahnya. Nah hari ini kita mau belajar dari Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, dan ayat yang ke-6 kita akan sama-sama. Mazmur 23 ayat pertama saya mulai. Mazmur Daud, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar demi namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Saya ingin memulai dengan begini. Bahwa setiap daripada kita itu perlu gembala. Setiap daripada kita itu perlu pemimpin rohani. Kalau saya dan saudara adalah dombanya Tuhan, kita harus punya gembala. Kalau saudara nggak punya gembala, artinya saudara itu serigala, bukan domba. Jadi kalau saudara punya gembala, artinya saudara domba. Nah, gembala itu bukan bicara soal urapannya gede, enggak. Bagi saya gembala itu harus punya hatinya Tuhan. Karena kalau dia punya hatinya Tuhan, dia akan bisa membangun jemaat, dia akan bisa membangun orang yang dia pimpin. Dia akan bisa menolong orang-orang yang ada dalam bermasalah. Dia akan bisa menguatkan orang-orang yang mengalami persoalan dalam hidupnya. Saudara harus tahu begini bahwa dalam kitab Mazmur 23, Daud bercerita tentang gembala. Pada masa itu, seorang gembala ingin membawa dombanya pada satu petak rumput yang hijau. Dia harus melewati berpetak-petak tanah yang tandus untuk sampai kepada rumput yang hijau. Artinya begini, tugas gembala itu enggak gampang. Sulit untuk menjadi gembala, sulit untuk menjadi pemimpin.
ada banyak hal yang dituntut dari seorang gembala. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Saudara sebagai kepala keluarga, saudara dituntut banyak hal oleh anak dan istri saudara. Sebagai seorang istri, dia dituntut banyak hal oleh suami dan anaknya. Sebagai seorang anak, dituntut banyak hal dari kedua orang tuanya. Kalau kita hidupnya takut Tuhan, kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan demikian, tanggung jawab dari seorang gembala harus membawa semua orang sampai kepada perkenanan kepada Tuhan. Kita sebagai domba, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sampai pada titik berkenan kepada Tuhan. Kita nggak boleh patah di tengah jalan. Kita nggak boleh gagal di tengah jalan. Kita harus terus berusaha sampai kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara harus tahu begini, bahwa ketika Daud menulis Mazmur 23, Daud itu tidak ada dalam keadaan yang baik. Dia ada dalam keadaan yang sulit. Tapi dia memilih memulai dengan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan memimpin aku, membaringkan aku, mengenyangkan aku. Saudara bayangkan, orang punya masalah mesti bisa ngomong begini loh. Berapa banyak kita yang punya masalah lalu kita bilang begini, Tuhan gak ada. Tuhan gak baik sama saya. Tuhan kayaknya gak nolong saya. Bisa gak kita belajar untuk melihat kebaikan Tuhan dalam masalah kita? Itu tantangan yang harus kita jawab dalam kehidupan ini. Sebab begini Pak, setiap kita nih pasti punya masalah. Saya lihat muka-muka saudara kayaknya penuh masalah semua nih. Atau enggak? Kayaknya saudara enggak ada masalah sama sekali ya. Aman ya Pak? Ibu di rumah aman? Aman ya? Pak, rumah aman ya? Nah, kalau sudah bilang aman berarti boleh kita lanjut ya. Daud menemukan secercah harapan di dalam kegelapan yang ia harus alami. Hari ini saya ajak kita semua untuk kita dapat menemukan secercah harapan di balik semua masalah yang akan kita alami. Yang kita alami hari ini, yang akan kita alami nanti dan kemudian hari. Kita harus tetap belajar melihat ada hal yang baik di balik masalah itu. Kalau kita mau mundur ke perjanjian baru, mau maju ke perjanjian baru. Ada banyak orang yang melihat kebaikan Tuhan di balik penderitaan. Buta itu kan gak enak. Lumpuh itu kan gak enak. Kusta itu gak enak. Tapi dia bisa lihat kebaikan Tuhan di balik semua penderitaan itu. Dan karena dia yakin bahwa ada kebaikan Tuhan di balik semua penderitaannya. Yang buta bisa melihat. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang kusta bisa disembuhkan sama Tuhan. Saya gak tahu apa masalah saudara. Tapi saya mau ajak saudara untuk begini. Lihat kebaikan Tuhan di balik masalah kita. Sebab ketika kita bisa lihat kebaikan Tuhan di balik masalah kita, kita akan mengikuti proses Tuhan satu demi satu untuk kita mencapai apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan fokus pada masalah. Bukan berarti saudara nggak boleh selesaikan masalah loh ya. Jangan salah mengerti maksud saya. Artinya begini, masalah tidak boleh lebih besar daripada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kita lebih besar daripada masalah itu sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kasih kita iman untuk bisa melihat kebesaran Tuhan di balik setiap persoalan kita. Gembala yang baik, dia nggak akan pernah meninggalkan domba-dombanya ada dalam masalah. Gembala yang baik akan selalu menemani domba-dombanya saat ada dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang sulit. Gembala ketika menuntun dombanya sampai kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Dia akan duduk menikmati. Domba-dombanya menikmati apa yang gembala sediakan. Jadi gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan dombanya. Makanya hari ini saya mau bilang sama kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun keadaan kita, susah, senang, sakit, sehat, sedih maupun bahagia. Ingat ini baik-baik. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Karena karakter seorang gembala itu pasti menolong.
Karakter seorang gembala itu pasti melindungi. Bahkan Yohanes pernah ngomong begini, dia nggak hanya menolong, dia nggak hanya melindungi, tapi dia kasih nyawanya. Keren ya? Kita bangga loh punya Tuhan Yesus. Tuhan gak hanya sayang kita. Tuhan gak hanya berkati kita secara ekonomi, secara kesehatan. Pendidikan anak kita ditolong Tuhan, gak hanya itu loh. Tapi yang lebih besar yang Tuhan buat dalam hidup kita, Tuhan melayakkan kembali kita kepada Bapa. Itu hal yang paling besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Makanya ingat ini Pak, Bu, bukan saya menggurui. Tapi kalau kita ngalamin masalah dalam hidup kita, kalau kita mau bandingkan dengan kebaikan yang Tuhan sudah kasih sama kita, nggak sebanding bos. Nggak sebanding. Kita kehilangan uang 1 juta, Tuhan bisa ganti lebih besar loh. Saya nggak khotbah soal kemakmuran, nggak. Tapi maksud saya begini, nggak usah fokus di uang yang hilang itu. Fokuslah sama pemberi berkat itu. Tuhan tahu caranya menggantikan buat saudara. Pekerjaan kita bermasalah, nggak apa-apa. Ikuti saja prosesnya. Selama itu bukan salah kita ya. Kalau lu yang buat masalah ya tobat. Pak, kalau udah menikah fokus ke istri. Jangan aneh-aneh lagi. Kayaknya bapak-bapak di sini baik-baik semua ya. Kayaknya penyayang semua, betul ya Pak? Ibu betul nggak Bu? Bapak-bapak penyayang ya? Kayaknya ibu-ibu nggak jujur semua nih. Kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah seringkali kita suka memilih jalan kita sendiri. Padahal Tuhan tahu kemana kita harus pergi. Tapi kita merasa pintar, kita merasa hebat, kita merasa mampu. Kita punya segalanya. Pada akhirnya kita memilih jalan kita sendiri. Padahal jalan yang kita pilih belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kita suka mengandalkan kekuatan kita. Saya punya uang nih bos, saya bisa bayar. Saya punya jabatan nih, saya bisa geser orang. Saya punya kuasa, saya bisa berhentikan orang. Enggak begitu Pak. Anak Tuhan cara kerjanya enggak begitu. Dan yang paling fatal adalah ketika kita tahu kita salah, kita menolak perubahan. Kita menolak berubah. Gembala itu, kalau dia tahu dombanya salah, ntar saya akan jelaskan di akhir. Kalau dia tahu dombanya salah, gembala yang bertanggung jawab dan yang baik, gak akan pernah biarkan dombanya terus salah. Karena bahaya. Nah, kadangkala ketika kita jatuh, Tuhan sengaja kasih izin kita ngalamin masalah. Supaya apa? Kita bisa berubah. Kalau Pak, Bu, orang tahu kita salah dan orang tegur, bersyukur. Tapi kalau orang tahu kita salah dan orang gak mau tegur, itu bahaya. Kalau Tuhan masih tegur kita, bersyukur. Yang saya takut begini, Tuhan diam sama kita. Oh itu PR. Kalau istri masih ngoceh-ngoceh di rumah, artinya bersyukur Pak. Kemungkinan ada 2. Uang kurang. Bapak kayaknya di rumah sering dimarahin. Enggak. Atau yang kedua, istri sayang sama kita. Bu, kalau Bapak masih marah-marah di rumah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa Pak? Uang jajannya kurang. Kemungkinan yang kedua, ada sesuatu yang dia harus bicarakan sama kita. Kita harus berubah. Kalau kita tahu cara kita salah, cara kita mengiring Tuhan salah, kita harus berubah. Kita nggak boleh bertahan dalam kesalahan. Kita nggak boleh nyaman dalam dosa. Kita nggak boleh hidup tenang dalam pelanggaran. Sebab saya percaya begini, Tuhan akan selalu menanti setiap anak-anaknya yang mau datang sama Tuhan. Jadi sebenarnya Daud itu mengajarkan kita untuk melihat masalah dari perspektif yang lain, dari cara yang lain. Ya, masalah itu menyakitkan kita. Benar, masalah itu menyedihkan kita. Tapi Daud ajar kita, mari di balik kesedihan, di balik kesakitan,
Di balik tangisan kita belajar melihat dari perspektif yang lain. Dari sudut pandang yang lain. Nah, saya mau bagi pesan firman Tuhan buat kita hanya 3. Nggak lama. Kita selesai jam berapa, Pak? Jam 12 lah ya. Aman ya jam 12 ya. Toko tutup semua ya. Kita mau belajar 3 hal. Hal yang pertama, saya mau kasih tahu saudara. Hal yang pertama itu, dia gembala yang akan memenuhi apapun itu. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya mau baca buat saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar demi namanya. Untuk supaya saudara dan saya bisa melihat bahwa dia Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Kita perlu ini, iman. Kalau orang gak punya iman, orang gak akan pernah melihat Tuhan sebagai Allah yang menyediakan. Orang gak bisa lihat itu. Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya mau gambarkan dengan satu kata, iman itu sama dengan begini, nekat. Ibrani 11 bercerita tentang tokoh-tokoh iman yang berhasil. Nuh, Tuhan bilang begini, kamu pergi dong ke tengah gunung, kamu bangun batu. Gak masuk akal kan? Tapi dia percaya begini, ini perintah Tuhan berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Abraham tunggu Ishak lama. Tapi Tuhan bilang begini, kasih dong Ishak sebagai korban bakar. Kasih gak Abraham? Kasih. Itu hal paling mahal yang dia punya loh. Tuhan minta, kasih. Kasih. Karena dia tahu Tuhan mau lakukan sesuatu di balik permintaan. Kalau saya dan saudara meyakini Tuhan sebagai gembala kita pun harus punya cara pandang yang sama. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat saya dan saudara. Kalau dia Tuhan yang memenuhi yang kita perlukan, maka percaya begini, masalah itu pasti punya solusi. Cuman ini hanya berbicara waktu. Saya nggak tahu waktunya kapan. Abraham lama loh tunggu Ishak. Kalau kita diproses puluhan tahun, emang kita mau tunggu? Belum tentu. Saya nggak tahu, masalah kita mungkin hari ini ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ingat ini baik-baik, Tuhan nggak pernah berubah. Kalau 20 tahun orang menunggu janji Tuhan, saya percaya begini, sekian tahun pun kita akan menepati, akan menerima janji Tuhan dan itu pasti ditepati. Enggak mungkin enggak. Tuhan yang saya sembah enggak pernah beringkar. Kalau saudara menyembah Tuhan yang sama, kita harus punya keyakinan yang sama. Bahwa Tuhan yang kita sembah enggak pernah ingkar janji. Ia yang berjanji, ia yang menepati. Ia yang memberi, ia yang menolong, ia yang menyembuhkan, ia yang memulihkan. Ia yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Bagi dunia, bagi orang, ini gak masuk akal. Tapi bagi Tuhan, beda bos. Kita gak bisa ukur Tuhan dengan cara kita sebagai manusia. Pak, otak kita itu hanya segini. Kita gak bisa mengerti karya Tuhan yang besar itu. Otak kita gak mampu. Kita hanya bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Masalah itu cuma berkat Tuhan. Masalah itu pun kebaikan Tuhan. Bisa saja lewat masalah, lewat persoalan, Tuhan buat kita makin dewasa, makin intim, dan makin dekat dengan Tuhan. Tuhan ini baik. Enggak usah tanya tentang kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Kita sampah aja Tuhan angkat jadi harta yang berharga kok. Kalau Tuhan kita pelit, Tuhan gak mungkin tolong kita Pak, Bu. Ngapain dia tinggalkan tempatnya yang nyaman datang ke dunia? Kalau Tuhan kita ini pelit, sombong, gak mau lahir di kandang domba yang hina. Tapi karena kecintaan Tuhan, dia melupakan semua kemewahan, semua kemegahan, semua kemuliaannya dia lupakan. Hanya karena saya dan saudara.
Tuhan tahu apa yang bisa membahayakan hidup kita. Makanya begini, kadangkala ada doa kita yang tidak dijawab sama Tuhan. Benar gak? Ada doa yang dijawab sama Tuhan, tapi ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan bilang begini, kalau itu dikasih sama Tuhan, kemungkinan akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa itu ada 3 hal. Pertama, Tuhan pasti langsung jawab. Yang kedua, Tuhan suruh tunggu. Dan yang ketiga itu, tidak dikasih. Itu pun jawaban doa. Nah ada banyak kita gak suka di yang ketiga. Benar gak? Maunya kita doa dijawab sama Tuhan. Yang kedua aja kadang kita udah tolak. Kan gak mau tunggu kita ini kan. Ibu dandan lama, bapak udah marah-marah. Betul gak? Ibu-ibu udah mulai goyang-goyang kepala. Benar Pak? Saya percaya begini, Tuhan itu tidak mau kita berkekurangan. Tuhan selalu mau anak-anaknya menikmati apa yang harus mereka nikmati. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang baik. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang mengasihi hidup kita. Tapi untuk supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, ini pesannya buat kita. Jangan keluar dari kawanan domba. Itu poin. Kalau saudara mau melihat semua kebaikan Tuhan, jangan pernah keluar dari kawanan domba. Karena kalau kita keluar dari kawanan domba, artinya kita bukan domba lagi. Artinya kita nggak bergembala lagi. Kita tidak digembalahkan lagi. Hidup kita akan luntang-lantung. Hidup kita akan tanpa arah. Orang kalau tanpa arah, kasihan Pak. Dia harusnya ke Grogol, dia muter kemana-mana. Karena dia nggak tahu Grogol. Nah, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan dipimpin Tuhan sampai kepada destiny yang Tuhan sediakan buat saya. Yang kedua, kita cepat-cepat aja kan. Saudara baca ya ayat 4, 1, 2, 3. Mazmur 23 tadi, ayat 4. Oke, saya bacakan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Saya mau cerita sedikit tentang gada dan tongkat. Zaman dahulu, seorang gembala itu kemana-mana dia selalu membawa 2. Gada dan tongkat. Nah gada itu dia pakai untuk memukul semua binatang buas yang hendak menerkam domba yang ia tuntut. Tongkat dia pakai untuk menarik kembali leher domba yang keluar dari kawanan domba. Makanya kadang-kadang gak heran, kita suka ditarik sama Tuhan untuk kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Masalah itu bentuk Tuhan peduli sama kita. Sakit itu bentuk dari Tuhan peduli sama kita. Kekurangan itu bisa menjadi cara Tuhan peduli sama kita. Supaya kita kembali ke kawanan domba. Jangan sampai kita berkelimpahan, lalu kita keluar dari kawanan domba. Jangan sampai karena kita sehat, kita keluar dari kawanan domba. Jangan sampai karena posisi kita baik, kita keluar dari kawanan domba. Ada banyak orang keluar dari kawanan domba ketika dia menikmati kebaikan Tuhan. Ketika dia susah, dia datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia sakit, dia berdoa sungguh-sungguh. Ketika dia berkekurangan, dia berdoa sungguh-sungguh. Tapi ketika dia diberkati Tuhan, dia lupa sama Tuhan. Kita gak mau punya mental seperti itu. Kita susah maupun senang, kita selalu ingat sama Tuhan. Gak boleh lupa sama Tuhan. Masalah tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan. Paulus ngomong begini, apa yang harus memisahkan kita dari kasih Tuhan? Sakit, penyakit, kelaparan, ketelanjangan, kekurangan. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kita harus tetap bersatu dengan Tuhan, apapun keadaan kita. Gak boleh kita lepas dari Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa kebaikan Tuhan. Kita hanya akan bisa hidup dengan kebaikan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Bersyukur kalau Tuhan masih tarik leher kita untuk kembali. Bersyukur kalau Tuhan masih pukul kita. Bersyukur kalau kita masih ngalamin masalah. Artinya begini, Tuhan peduli sama hidup kita. Jangan lupa sama Tuhan.
Kita memang gak suka dengan masalah. Kita memang gak suka dengan pukulan. Kita gak suka dengan tarikan di leher kita. Tapi ingat, itulah cara terbaik untuk saya dan saudara kembali sama Tuhan. Pesan firman Tuhan dari Gada memberikan pesan begini, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya. Tuhan akan kasih kita kemenangan. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Enggak usah ragu. Semakin kita ragu sama Tuhan, semakin kita enggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Tongkat itu melambangkan kenyamanan dan perlindungan Allah terhadap umat. Nyaman Pak, Bu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan berjalan dengan kita, siapa yang dapat menyakiti kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil kita dari Tuhan. Tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Bapa yang begitu besar. Kasih Bapa terlalu besar bagi kita. Jangan mau pisah dari Tuhan. Kalau kamu punya masalah dalam keluarga, jangan pisah, Pak. Nikmati proses itu. Kita evaluasi dia, introspeksi dia. Kalau keluarga kita berantakan, introspeksi dia. Introspeksi dia. Kita akan lihat kebaikan Tuhan. Orang hanya bisa melihat kebaikan Tuhan ketika dia yakin bahwa Tuhan itu penolong. Kalau dia nggak yakin, nggak bisa dia lihat kebaikan. Mazmur 23 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Saya ingin mengakhiri. Cepat ya. Ini berapa menit nih? Belum ada 30 menit ya. Kayaknya saudara suka kan dengan khotbah cepat kan? Setelah ini ada makan di mana nih? Ajak-ajak lah Pak. Enggak bercanda. Hah? Jangan lupa ajak-ajak Pak. Ntar nanti pendetanya doa makan. Berkatnya tak. Enggak. Jika kita menyadari bahwa Allah itu gembala yang memenuhi dan mengendalikan segala sesuatu, maka kita akan dengan mudah mengatakan, situasi apapun terjadi, saya percaya begini, Tuhan menolong saya. Itu paling keren Pak. Kalau kita sudah sampai pada titik percaya, wah itu udah gak ada obat. Itu udah paling top. Level tertinggi kita sebagai orang Kristen itu percaya sama Tuhan. Itu udah paling keren punya. Artinya begini, mau badai apapun udah biasa aja. Kita percaya Tuhan tolong. Mau anak sakit, kita percaya Tuhan. Anak sekolah, ekonomi kurang, Tuhan tolong. Caranya bagaimana? Tanya Tuhan. Jangan tanya saya nggak tahu. Tanya sama Tuhan. Caranya bagaimana? Bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara kayaknya muka-muka doa pagi semua ini ya. Mantap ya, doa paginya aman. Aman ya. Jangan amin-amin aja Pak. Bangun jam 7 bilang doa pagi. Doa pagi jam berapa? Jam 5 kalau nggak salah ya. Saya pernah ngisi doa pagi jam 5. Waktu itu nggak banyak Pak, hanya 10 orang. Ini kan jemaat lebih dari 10 ini. Berarti yang lain nggak ikut. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Pak. Tidak ada yang sia-sia selama kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang hilang begitu saja. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya Pak. Tuhan itu pribadi yang peduli. Sebagai orang tua, kalau anaknya buat baik saja, orang tuanya kasih reward. Senang bukan main. Kamu anak pintar. Kamu istri yang baik. Kamu suami yang baik. Apalagi Bapak sama Ibu di belakang seru benar ya.
Ketawa sendiri soalnya. Saya kembali. Apalagi kalau kita itu baik di depan Tuhan. Kita mungkin bisa bohongi semua orang, tapi kita nggak bisa bohongi Tuhan. Ini kesempatan terbaik buat kita untuk merubah paradigma kita tentang Tuhan. Ini kesempatan terbaik buat kita untuk kita belajar mengevaluasi diri kita. Tadi saya suka dengan doa Pak Gembala sebelum ibadah mulai. Jangan sampai rohani kita tidur. Jangan sampai rohani kita mati. Thanks Pak. Saya pribadi diberkati. Karena kalau rohani kita mati, rohani kita tidur, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa fight. Kita hidup, tapi tanpa rohani kita hidup susah. Tapi kalau rohani kita hidup, kita bisa fight gila-gila. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan pembela kita. Tuhan penolong kita. Dia Allah yang selalu menyediakan apa yang baik buat kita. Setialah sama Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan ya Pak, Bu. Jangan mundur dari Tuhan ya. Apapun masalah kita. Sebagai orang muda, saya mohon izin. Jangan mundur dari Tuhan. Saya nggak menggurui saudara. Tapi saya mau ngajak kita semua sama-sama kita belajar. Ini bukan soal muda, bukan soal tua. Tapi kita jangan mundur dari Tuhan. Biar kita bisa lihat Tuhan itu baik dalam hidup kita. Biar kita bisa lihat Tuhan itu sayang sama kita. Terima kasih buat kesempatan saya bisa berbagi sama saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.